Halo sahabat trader semuanya, selamat datang di channel Forex Lebih Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Setelah pada seri sebelumnya kita telah membahas secara lengkap candlestick pattern, pada seri kali ini kita mulai masuk ke pembahasan chart pattern. Nah, chart pattern ini terbagi menjadi dua, yang pertama pola reversal, kemudian yang kedua pola continuation. Kita akan mulai dari pembahasan yang pola reversal terlebih dahulu, kemudian kita nanti akan lanjutkan ke pola penerusan harga ataupun continuation. Oke? Dan pola yang pertama yang akan kita bahas pada seri chart pattern untuk yang reversal ini yaitu pola head and shoulders. Oke, pola ini cukup populer dan banyak digunakan oleh para kalangan analis teknikal untuk mengidentifikasi akan terjadinya perubahan trend ataupun reversal dari uptrend ke downtrend. Oke, namun sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut bagaimana cara trading menggunakan pola head and shoulders ini, bagi sahabat trader Forex Lebih Indonesia semuanya yang saat ini masih bingung dan ragu memilih broker mana yang sebaiknya kita gunakan untuk trading, saran kami tim Forex Lebih Indonesia silahkan open account trading di XM. Linknya kami cantumkan pada kolom deskripsi video ini. Bagi trader Forex Lebih Indonesia semuanya, silahkan ikuti edukasi trading yang diselenggarakan oleh XM Indonesia. Sahabat Forex Lebih Indonesia semuanya boleh mengakses edukasi trading ini di bagian ruang lanjutan lokal. Oke. Linknya kami cantumkan pada kolom deskripsi video ini, silakan diklik. Setelah diklik, akan muncul tampilan seperti ini di link yang ada di bagian deskripsi video ini, silakan diklik. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, silakan sahabat trader Forex Lebih Indonesia semua klik bagian menu. Nah, di bagian Learning Center ini, silakan pilih dan klik ruang lanjutan lokal. Pada bagian ini, sahabat FCI semuanya dapat mengikuti edukasi trading yang diselenggarakan oleh XM Indonesia, di mana waktunya dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dimulai dari pukul 3 sore sampai dengan jam 9 malam. Dan khusus untuk hari Kamis, ini perlu diketahui oleh sahabat trader Forex Lebih Indonesia semuanya, ada special live show. Jadi sahabat FCI semuanya dapat bertanya secara langsung melalui chatbox pada para analis yang ada di XM. Ada Mas David, ada Mas Jonathan Sara, dan Mas Sujiharto yang dapat sahabat trader Forex Lebih Indonesia semua gali ilmunya. Jangan sampai ketinggalan, silakan ikuti edukasi trading gratis yang diselenggarakan oleh XM Indonesia ini. Sekali lagi waktunya dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, mulai dari jam 3 sore sampai dengan jam 9 malam. Oke, mari kita mulai saja pembahasan bagaimana cara trading menggunakan pola head and shoulders. Di mana ada 3 puncak di head and shoulders yang kita sebut dengan left shoulders di kursor yang kami tunjukkan ini. Ini head shoulders ataupun biasa disebut dengan kepala. Dan ini right shoulders, oke, bahu sebelah kanan, bahu kiri, kepala, dan bahu sebelah kanan. Oke, ini head and shoulders. Ciri yang pertama, sebelum pembentukan pola head and shoulders ini, instrumen trading ini harus bergerak dalam kondisi yang uptrend. Oke, sebelumnya instrumen trading tersebut harus naik terlebih dahulu, kemudian harga mampu membuat high yang lebih tinggi daripada high yang sebelumnya. Price mampu membuat pola kenaikan dengan cara mampu membuat new high. Ini di kursor yang kami tunjukkan ini high, kemudian dia naik lagi membuat new high, kemudian dia naik kembali membuat new high. Oke. Kemudian pada saat pembentukan right shoulders, oke, ini harga mulai kehilangan momentum ataupun instrumen trading tersebut mulai kehilangan momentum untuk melanjutkan kenaikan. Cirinya puncak yang ini, right shoulders ini lebih rendah daripada head shoulders. Oke. Ini kunci daripada pembentukan head and shoulders. Bahu sebelah kanan posisinya lebih rendah daripada head shoulders. Dimana ini merupakan sebuah sinyal uptrend mulai kehilangan momentum. Kemudian setelah itu langkah selanjutnya setelah kita mendapati pola head and shoulders yang sesuai dengan 3 syarat yang telah tadi kita bahas. Instrumen tradingnya naik, membuat new high, kemudian right shoulders ini tidak lebih tinggi daripada head shoulders. Oke. Kita tarik trend line dari low yang pertama ke low yang kedua. Ini low yang pertama, ini low yang kedua. Dan trend line ini biasa disebut dengan neckline, dengan istilah neckline ataupun garis leher. Oke. Kita tarik trend line agar kita lebih mudah menyebutnya. Oke. Kita tarik trend line dari low yang pertama dengan low yang kedua. Kemudian untuk konfirmasi kita melakukan open posisi sell, kita tunggu sampai dengan trend line ini ataupun neckline ini di breakout oleh candlestick selanjutnya. Ketika ada candlestick yang ditutup di bawah neckline setelah pembentukan right shoulders, maka ini konfirmasi bagi kita untuk melakukan open posisi sell. Sekali lagi,
untuk penentuan kita melakukan open posisi sell atau tidak ialah kita tunggu sampai dengan neckline ataupun trend line yang kita buat berdasarkan low yang pertama dan low yang kedua di breakout oleh candlestick selanjutnya. Ketika di breakout, ini merupakan konfirmasi kita untuk melakukan open posisi sell. Ini ciri yang kelima. Kemudian pada saat terjadinya breakout trend line ataupun neckline, ini biasanya akan diikuti dengan peningkatan volume transaksi. Dan ini merupakan sinyal sellers ataupun penjual mulai masuk ke dalam market. Red shoulders yang lebih rendah daripada head shoulders merupakan sinyal uptrend mulai kehilangan momentum. Kemudian saat terjadi breakout neckline, volume transaksi mulai meningkat. Dan ini sinyal seller ataupun penjual mulai masuk ke dalam market. Oke, jelas ya sahabat trader forex lebih Indonesia semuanya. Kemudian untuk penentuan level take profit kita, caranya kita ukur secara vertikal dari head shoulders ke neckline. Oke, kita ukur dari sini ke neckline. Semisal jika jarak dari head and shoulders ke neckline ini 50 pip ataupun 50 poin, maka dari breakout neckline ini kita ukur ke bawah 50 poin untuk penentuan level take profit kita. Jadi cara penentuan take profitnya, kita tidak menggunakan level support ataupun resistance terdekat, akan tetapi caranya kita ukur dari head shoulders ke garis trend line ataupun garis neckline. Oke, semisal dari head shoulders ke bawah ini jaraknya 1000 poin, maka dari neckline ini setelah di breakout ke bawah kita ukur juga 1000 poin. Oke, ini untuk penentuan take profit. Sedangkan untuk stop loss kita letakkan di atas head shoulders. Oke, di atas ini kita entry ketika terjadi breakout, take profit sama dengan jarak vertikal antara head shoulders dengan neckline, kemudian stop loss di atas head shoulders. Oke, jelas ya 8 syarat pembentukan pola head and shoulders. Oke, silakan bagi sahabat trader forex lebih Indonesia semuanya yang mau dicatat ke 8 syarat pembentukan head and shoulders, silakan dicatat terlebih dahulu agar nanti ketika kita aplikasikan ke kegiatan trading kita tidak bingung lagi nih, di mana kita harus entry, validasinya kita menggunakan apa, kemudian level take profitnya bagaimana, dan stop loss kita berada di level mana. Oke, jelas ya? Instrumen tradingnya harus naik, mampu membuat new high, kemudian red shoulders ini lebih rendah daripada head shoulders, kemudian kita tarik trend line ataupun neckline dari low yang pertama ke low yang kedua, kita tunggu sampai dengan terjadinya breakout, diikuti dengan peningkatan volume transaksi. Oke, red shoulders yang lebih rendah daripada head shoulders merupakan sinyal uptrend mulai kehilangan momentum, karena ini puncaknya tidak lebih tinggi daripada puncak yang sebelumnya. Kemudian peningkatan volume transaksi memberikan sinyal kepada kita seller mulai masuk ke dalam market. Oke, ketika terjadi breakout kita entry sell. Untuk penentuan take profit kita ukur dari head shoulders ke neckline, jaraknya berapa. Jika 1000 poin berarti dari neckline ke bawah, dari sini ke bawah 1000 poin juga, dan untuk stop loss berada di atas head shoulders. Nah, pada chart yang sekarang sahabat trader forex lebih Indonesia semua lihat, ini pair mata uang NZD USD. Oke, instrumen trading ini naik terlebih dahulu. Oke, ini syarat yang pertama, dan harga mampu membuat high yang lebih tinggi daripada high yang sebelumnya. Ini high, ini new high, dan ini new high. Oke, ini left shoulders, kemudian ini head shoulders, dan ini right shoulders. Oke, head shoulders ini ketinggiannya lebih tinggi daripada puncak sebelum dan sesudahnya. Makanya istilahnya ini disebut dengan kepala ataupun head shoulders, karena posisinya lebih tinggi daripada puncak sebelum dan sesudahnya. Oke, kemudian untuk right shoulders ini lebih rendah daripada head. Oke, dan ini sinyal bahwa pair mata uang NZD USD ini mulai kehilangan momentum untuk naik, karena ketika setelah pembentukan head shoulders ini kemudian turun, dia tidak naik lebih tinggi daripada head. Oke, naik hanya sampai ini, dan ini memberikan sinyal bahwa uptrend mulai kehilangan momentum dan mulai terjadinya peralihan dari uptrend ke downtrend. Kemudian setelah itu kita tarik trend line ataupun neckline dari low ini ke low yang kedua. Oke, kita tarik trend line ataupun neckline. Kemudian kita tunggu sampai dengan terjadinya breakout pada trend line yang telah kita buat berdasarkan low yang pertama ke low yang kedua. Oke, dan di sini di kursor yang kami tunjukkan ini candlestick yang ditutup di bawah garis neckline. Oke, candlestick ini ditutup di bawah sini, ditutup di bawah garis trend line. Kemudian ketika candlestick ini close, kita boleh melakukan open posisi sell karena trendline ataupun neckline telah di breakout. Candlestick ini bodinya telah ditutup di bawah garis trendline. Oke, kita entry sell di sini. Kemudian untuk take profit, kita ukur jarak vertikal antara head ke neckline. Kita tarik saja.
tahu ini 860 poin, oke. Jarak antara head ke neckline 680 poin. Kita ukur dari neckline ini ke bawah, oke, sama dengan jarak antara head ke neckline 860 poin, maka take profit kita juga 860 poin, oke. Dan untuk stop loss silakan letakkan di atas head shoulders, oke, di atas ini tempat kita untuk menentukan level stop loss kita. Pada chart yang ini juga sama. Instrument trading ini naik terlebih dahulu, kemudian membuat 3 buah puncak, left, head, and right, oke. Dimana instrument trading ini mampu membuat high yang lebih tinggi daripada high yang sebelumnya. Ini high, kemudian ini new high, kemudian right shoulders ini posisinya lebih rendah daripada head shoulders. Dan ini kunci daripada pembentukan head and shoulders. Right shoulders yang lebih rendah daripada head shoulders merupakan sebuah sinyal uptrend mulai kehilangan momentum. Karena tidak lebih tinggi ataupun ketika setelah head shoulders ini turun ke bawah, instrument trading ini naik, tidak lebih tinggi daripada head shoulders, oke. Hanya sampai level ini, kemudian dia turun. Ini sinyal instrumen trading ini mulai kehilangan momentum untuk naik. Kemudian setelah itu kita tarik trend line ataupun neckline dari low yang pertama ke low yang kedua. Ini low yang pertama setelah pembentukan left shoulders, oke. Ini low dan ini low yang kedua. Kita tarik trend line pada low yang pertama ke low yang kedua ini. Kemudian kita tunggu sampai dengan neckline ini di breakout oleh candlestick selanjutnya, oke. Dan di sini di kursor yang kami tunjukkan ini candlestick yang ditutup di bawah garis neckline. Ketika candlestick ini close, kita boleh melakukan open posisi sell. Kemudian untuk take profit, sekali lagi caranya kita tidak menggunakan level support and resistance terdekat, akan tetapi kita ukur secara vertikal jarak antara head shoulders ke neckline. Ini jaraknya berapa poin? Semisal 1000 poin, maka dari neckline ke bawah jaraknya juga 1000 poin. Oke, stop loss silakan letakkan di atas head shoulders. Jelas ya sahabat trader forex lebih Indonesia semuanya bagaimana cara trading menggunakan pola head and shoulders ini. Pola head and shoulders merupakan sebuah chart pattern yang mengindikasikan akan terjadinya perubahan trend dari uptrend ke downtrend. Oke. Ini juga sama per mata uang Euro USD time frame H4. Oke, ini instrument trading ini naik terlebih dahulu. Ini high, ini new high, dan ini new high. Kemudian terbentuk 3 buah puncak. Ini left shoulders, ini head shoulders, dan ini right shoulders. Naik, turun ke bawah, kemudian naik, membuat new high, kemudian turun, dan membentuk right shoulders. Right shoulders ini lebih rendah daripada head shoulders. Ini kuncinya. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita tarik neckline dari low yang pertama ke low yang kedua. Kemudian kita tunggu neckline ini di breakout oleh candlestick selanjutnya. Kita tunggu breakout body candlestick. Body candlestick yang ditutup di bawah garis neckline. Oke, ketika candlestick ini close, kita boleh melakukan open posisi sell karena pola yang terbentuk ialah pola head and shoulders. Oke, sebuah sinyal akan terjadinya peralihan trend dari uptrend ke downtrend. Ketika candlestick ini close, kita boleh melakukan open posisi sell. Take profit kita ukur dari head secara vertikal ke neckline. Ini jaraknya 1020 poin, maka dari neckline ke bawah jaraknya juga 1020 poin. Nah, di level tersebut tempat kita untuk menentukan level take profit kita, dan stop loss silakan letakkan di atas head shoulders. Jelas ya sahabat trader forex lebih Indonesia semuanya bagaimana cara trading menggunakan pola reversal yang satu ini. Kita sudah tahu bagaimana syarat pembentukannya. Harus naik terlebih dahulu, kemudian mampu membuat new high terdiri dari 3 puncak, left shoulders, head, and right. Kemudian kita tarik neckline pada low yang pertama ke low yang kedua. Kemudian di sini ketika terjadi breakout juga terjadi peningkatan volume transaksi, ini volume, dan ini merupakan sinyal seller mulai masuk ke dalam market. Right shoulders ini lebih rendah daripada high. Nah, right shoulders yang posisinya lebih rendah daripada head shoulders ini merupakan sebuah sinyal uptrend mulai kehilangan momentum dan trendnya akan berubah dari uptrend ke downtrend. Oke, jelas ya sahabat trader forex lebih Indonesia semuanya. Jika ada yang belum dipahami bagaimana cara trading menggunakan pola yang satu ini, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe channel forex lebih Indonesia dan nantikan video analisa lainnya, baik itu analisa teknikal ataupun analisa fundamental. Agar lebih lengkap sahabat trader forex lebih Indonesia semua mengakses materi-materi analisa trading yang telah kami berikan, silakan sahabat FCI semuanya buka di bagian tab video ataupun di playlist yang telah kami sediakan. Terima kasih, selamat berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.